Halo, selamat pagi anak Bapak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan anak Bapak di rumah semuanya sehat selalu dan tetap luar biasa. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menerangkan tema 2, selalu menghemat energi, subtema 1, hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini adalah muatan PPKN. Nah, sebelum kita memulai materi ini, anak Bapak di rumah harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan bahas materi intinya. Nah, ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Nah, hak dan kewajiban ini kita laksanakan harus dengan secara seimbang. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Setelah itu kita mendapatkan hak. Contohnya saja, nah, kewajiban kita menghemat energi, ya, yaitu dengan cara menghematnya. Nah, hak kita apa? Hak kita yaitu menggunakan energi. Contohnya menyalakan lampu, menonton televisi dan lain sebagainya. Itu adalah hak kita, ya. Oke, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban, ya. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap air. Haknya apa? Nah, haknya yaitu mendapatkan air bersih. Kemudian hak untuk minum. Yang ketiga, untuk mandi. Nah, yang keempat, hak untuk memasak. Dan yang kelima yaitu hak untuk keperluan rumah tangga. Hak untuk mendapatkan air bersih apa? Hak kita itu sebagai warga masyarakat itu mendapatkan air bersih, yaitu seperti dari Sanyo, PDAM, nah, itu hak kita mendapatkan air bersih. Kemudian hak kita, air itu kita bisa mendapatkan hak yaitu digunakan untuk minum, ya, minum supaya tidak kehausan. Untuk mandi juga termasuk hak kita, karena air itu hak kita untuk mandi supaya badan kita menjadi bersih dan tetap sehat. Kemudian untuk memasak, kalau ibu rumah tangga memasak sup, itu kita memerlukan air tentunya kan untuk memasak sup. Nah, kemudian keperluan rumah tangga setelah kita memasak, piring kita kotor, panci kita kotor, nah kita mencucinya menggunakan air supaya alat-alat tersebut bisa menjadi bersih dan rapi kembali. Nah, itu adalah hak. Nah, kewajibannya apa? Yaitu menghemat penggunaan dengan cara yaitu melakukan reboisasi. Ketika kita melakukan reboisasi, menanam pohon, nah, pohonnya menjadi besar, nah itu akan mendapatkan sumber-sumber air. Nah, jadi sumber air tersebut tidak akan punah. Nah, jadi ada terus-menerus. Kalau kita tidak menghematnya, ya air akan habis, akan cepat habis tentunya, ya kan? Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita sudah minum air, nah kemudian biasanya menggunakan botol. Nah, botol tersebut setelah selesai minum, habis, botol tersebut menjadi sampah, kita taruh di tempat sampah. Kita taruh di tempatnya, ya, tempat sampah. Nah, supaya di tempat-tempat itu tidak kotor dan nantinya sumber-sumber air nanti tidak ada, kan repot, ya kan? Nah, ketika kita ada sampah ya kita masukkan ke tempat sampah supaya rapi, bersih, gitu kan ya.
Oke, selanjutnya yaitu membersihkan saluran air. Ketika saluran air tersebut khususnya untuk petani, saluran tersebut tidak bersih, banyak kotoran. Nah, bagaimana kita mengalirkan air supaya petani-petani tersebut dapat melakukan menanam padi, menanam jagung. Nah, itu jadi enak. Kalau selokan tersebut tidak bersih, saluran air tersumbat, gimana mau mengaliri air ke pertanian tersebut atau sawah tersebut, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap listrik, yaitu hak kita dalam menggunakan listrik dan kewajiban kita untuk listrik. Hak kita yaitu mendapatkan penerangan, kemudian belajar menggunakan laptop, kemudian menonton TV, kemudian menyetrika pakaian. Hak kita yaitu mendapatkan penerangan, contohnya lampu. Nah, lampu kita bisa hidupkan pada malam hari, ketika siang hari kita matikan. Kemudian hak belajar menggunakan laptop. Laptop ini memerlukan energi listrik untuk hidup, ya. Jadinya kita berhak untuk menggunakan listrik tersebut menghidupkan laptop atau belajar menggunakan laptop. Kemudian hak kita lagi yaitu hak kita menonton televisi. Televisi tersebut hidup karena adanya energi listrik. Jadi kita berhak mendapatkan listrik tersebut untuk menonton televisi. Kemudian menyetrika pakaian. Setrika juga sama, bisa panas dan bisa merapikan pakaian ketika ada listrik, ya. Tapi dengan berbagai hak kita itu, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan. Contohnya menghemat energi listrik. Nah, setelah kita menggunakan laptop, kita harus, kalau sudah selesai, kita harus mematikan laptop tersebut supaya hemat energi listrik. Kemudian mematikan TV ketika kita sudah menonton televisi, sudah tidak menonton lagi, kita berkewajiban untuk mematikannya. Nah, supaya hemat energi listrik. Kemudian mematikan lampu pada siang hari. Ketika kita sudah tidak menggunakan lampu pada siang hari, kita wajib untuk mematikannya. Kalau malam hari boleh kita nyalakan, tapi kalau siang hari kan ada sinar matahari, jadi lampunya kita matikan, gitu ya. Itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Kita lanjutkan. Nah, itu hak dan kewajibannya kita terhadap minyak bumi. Ada beberapa hak yang kita dapat dari minyak bumi dan kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap minyak bumi. Kita bahas hak dulu. Hak yang kita dapatkan adalah memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya memanfaatkan minyak bumi, yaitu menggunakan kendaraan, yaitu bersepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, itu menggunakan minyak bumi. Contohnya menggunakan bahan bakar pertalit, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian mengelola minyak bumi. Contohnya apa? Mengelola minyak bumi. Minyak bumi itu masih mentah. Kita olah dulu, kita olah menjadi pertalit, menjadi bensin, menjadi solar, pertamax, supaya bisa digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mencari keuntungan dari minyak bumi. Contohnya ketika kita menjual gas, ya kan, mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Tapi ingat, jangan sampai melakukan penyelundupan karena itu tidak bagus, ya, tidak dibenarkan. Nah, setelah kita mendapatkan hak dan memanfaatkan minyak bumi, kita juga berkewajiban untuk menjaga minyak bumi atau melestarikan minyak bumi tersebut. Contoh yang pertama yaitu menjaga dan melestarikannya. Nah, yang kedua yaitu menghemat penggunaannya. Kita tidak boleh bolos ketika kita bepergian dekat. Kita tidak usahlah menggunakan sepeda motor, kita lebih baik berjalan kaki. Terkecuali anak bapak kalau pergian jauh boleh menggunakan sepeda motor atau mobil, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan energi alternatif, contohnya biogas. Nah, biogas ini kan dari kotoran sapi misalkan. Nah, itu adalah contoh menghematnya. Kita menggunakan energi yang lain
terkecuali energi bumi. Nah, jadi menggunakan energi-energi alternatif untuk keperluan yang lain itu malah lebih bagus ya. Ada alternatif lainnya. Kemudian yang keempat yaitu melaporkan pelanggaran. Ketika ada penyelundupan tentang minyak bumi, kita harus berkewajiban untuk melaporkannya karena itu termasuk pelanggaran dan tidak menjaga. Nah, ketika kita melaporkan, itu kita termasuk menjaga dan melestarikannya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi ya. Tentunya masih banyak lagi, tapi di sini Bapak cuma menyontohkan beberapa saja. Oke, kita lanjutkan, yaitu hak dan kewajiban terhadap pendidikan. Apa yang kita peroleh terhadap pendidikan dan apa kewajiban kita terhadap pendidikan? Nah, hak kita terhadap pendidikan adalah hak memperoleh pendidikan. Nah, baik itu SD, SMP, SMA maupun perkuliahan, itu kita berhak mendapatkannya. Yaitu memperoleh fasilitas pendidikan, contohnya meja, kursi, komputer dan lain sebagainya, itu kita berhak untuk memperolehnya atau menggunakannya ya. Kemudian bertanya, ketika anak Bapak di sekolah kemudian guru menjelaskan anak Bapak kurang paham, anak-anak Bapak boleh untuk bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi nantinya kalau anak Bapak bertanya, guru menjelaskan, anak Bapak bisa lebih paham gitu ya. Oke, selanjutnya mendapatkan nilai. Anak Bapak berhak nih mendapatkan nilai setelah kita melaksanakan tugas. Nah, kalau anak Bapak sudah mengerjakan PR, sudah mengerjakan tugas, itu anak Bapak berhak untuk mendapatkan nilai sesuai dengan anak Bapak yang dikerjakan. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Yaitu belajar dengan baik. Nah, setelah kita memperoleh pendidikan, kita wajib untuk belajar dengan baik. Nah, gitu ya. Kemudian menjaga fasilitas pendidikan, contohnya setelah kita memperoleh fasilitas pendidikan dari kursi, meja, kita harus jaga dengan baik dan benar. Kemudian komputer juga sama, kita harus menjaga, kita tidak boleh rusak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita, yaitu dengan menjaga fasilitas pendidikan dengan baik ya. Nah, kemudian mengerjakan tugas. Nah, kita sebagai warga sekolah, kita harus mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik dan benar. Nah, contohnya saja anak Bapak ketika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, anak Bapak harus berkewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, gitu ya. Nah, kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu, ini ya. Harus anak Bapak semuanya kalau mau berangkat ke sekolah, anak Bapak harus mempersiapkan supaya tepat waktu. Nah, jangan sampai kita sudah melaksanakan pembelajaran, anak Bapak baru berangkat. Nah, itu namanya kurang baik atau tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Ini adalah beberapa hak dan kewajiban terhadap pendidikan ya. Kita lanjutkan, yaitu hak dan kewajibannya kita sebagai masyarakat. Yang pertama yaitu menggunakan fasilitas umum, contohnya toilet umum, taman kota dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti kegiatan warga, contohnya rapat RT, rapat RW, rapat kelurahan, rapat 17 Agustus dan lain sebagainya ya. Kemudian menyampaikan pendapat, ketika kita rapat ada beberapa yang ingin kita sampaikan, kita boleh menyampaikan pendapat, tapi ingat dengan sopan, baik dan benar ya. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh fasilitas kesehatan, contohnya kalau kita sakit boleh kita periksa ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian melakukan kegemaran, contohnya ketika anak Bapak senang berolahraga, yaitu olahraga bulu tangkis, kemudian sepak bola, voli dan lain sebagainya, itu berhak melakukan permainan-permainan atau kegemaran yang anak Bapak sukai, bermain layang-layang dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah hak sebagai warga masyarakat. Dan kewajiban kita apa? Kewajibannya yaitu menjaga fasilitas-fasilitas umum dengan baik. Ketika kita sudah menggunakan toilet, kita harus siramnya dengan benar, dengan bersih gitu ya. Menjaga taman kota, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya.
Kemudian yang kedua, menghormati hak orang lain. Ketika orang lain sudah menyampaikan pendapat, kita harus menghormati hak atau pendapat-pendapat orang lain tersebut. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh mencela dan lain sebagainya. Kemudian menjaga ketertiban tempat umum. Kita tidak boleh rusuh di tempat umum. Contohnya ketika kita belanja di mall, kita rusak barang-barang yang ada di mall tersebut, ya kita tidak boleh gitu, karena kita sebagai warga masyarakat kita harus menjaga ketertiban tempat umum, gitu ya. Yang keempat yaitu mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Ketika kita sudah pergi ke taman kota, biasanya ada tulisan tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kita harus atuhi. Kita harus patuhi peraturan-peraturan tersebut supaya tempat tersebut bisa menjadi bersih, enak, dan nyaman, gitu ya. Itu adalah beberapa hak dan kewajiban kita, ya. Selanjutnya, manfaat dari menghemat energi, yaitu yang pertama memhemat biaya listrik. Ketika kita sudah menghemat lampu pada siang hari, mematikan lampu pada siang hari, itu adalah manfaat, kita bisa memotong biaya listrik. Nah, yang tadinya membengkak bisa jadi biaya listrik tersebut menjadi sedikit, gitu ya. Kemudian yang kedua, penerangan berjalan dengan lancar. Kemudian memeratakan penggunaan listrik. Yang keempat, barang elektronik menjadi tahan lama. Kenapa tahan lama, Pak? Iya, misalkan kita sudah menggunakan laptop tersebut dicas, kemudian sudah penuh kita cabut, casnya juga kita cabut supaya barang-barang tersebut tahan lama. Jangan sampai sudah penuh kok masih dicas saja, ya tinggal tunggu rusaknya, gitu kan? Oke, yang kelima yaitu mengurangi kerusakan lingkungan. Ketika kita sudah menghemat energi, pasti kita akan menjaga lingkungan agar tetap terjamin, tetap terjaga. Jadi energi-energi tersebut akan tidak mudah habis, itu ya. Nah, itu saja penjelasan materi dari Bapak tentang hak dan kewajiban dan manfaatnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami, dan nantinya pada saat Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.